Hari demi hari, waktu terus bergulir, pijakan kaki terus ada, semua masih sama, akan terus berjalan. Di tengah pandemi seperti ini. Bagi mereka, hidup adalah pilihan yang berat. Maka, berdiam diri di rumah bukanlah pilihan yang ramah. Untuk bisa bertahan hidup, seolah akan datang sebuah anugerah. Semangatnya hari ini, persatuan kita sedang diuji untuk peduli agar bisa saling memahami dan bertoleransi melalui pandemi. Mereka berjuang di jalanan, bukan hanya untuk menghibur diri sendiri, tapi berjuang mencari kumpulan rupiah. Dengan meluapkan suara indah, bernyanyi menemani mereka. Hidup tak ada yang menanggung. Ada istri, anak, dan keluarga menunggu di rumah. Mungkin bisa memperkenalkan diri dong Mas. Nama, umur, tinggal di mana? Nama Ares, umur 36 tahun. Tinggal di mana Mas? Tinggal di Condong Catur. Sama dong. Oh, Ini tuh baru udah berapa lama? ngamen. Iya. Ngamen udah dari awal Covid. Awal Covid itu bulan 2 kan? Bulan 2 2009. Bulan 2 2020 dong. Oh iya. Pandemi awal pandemi. Sebelumnya kerja apa? Sebelumnya saya kerja malam. Saya disc jockey, Oh, oke. DJ. Biasanya nih mulai dari jam berapa sih? Mulai main itu kita dari jam 8 pagi, kadang sampai umumnya pakai sampai maghrib pulang. Pokoknya setiap jam sholat istirahat. Nah, jam sholat break. Buat penghasilan sendiri itu gimana? Kenapa? Enggak, buat anak istri di rumah, buat keluarga. Biasanya dapat berapa? Hah? Biasanya dapat berapa Mas? Dapatnya? Iya. Ya dapat 100.000, dapat 50. Kalau lagi rame 120. Mau bayar cukup lah. Syukurin aja, berapapun dapat syukurin. Yang penting bisa anak bisa sekolah, bisa jajan. Biasanya di sini aja apa suka pindah? Kemarin pindah-pindah. Asal mulanya kami kemarin dari ngamen di Lesehan. Ngamennya di rumah makan kayak Lesehan, depan Amplas. Rumah makan, beneran makan. Jadi kalau ngamen itu terus berhubung kemarin Covid, pandemi, itu kan Lesehan nggak ada yang makan di tempat, jadi nggak ada yang diamenin gitu. Nggak mungkin ngamenin kursi kan sama karyawan ya. Jadi yang kita amenin itu apa tuh? Sempat vakum juga. Jadi kami kemarin vakum nggak ngamen, jadi sempat ku ngamen di depan KFC. Jadi ku beralih ke angklung, sempat main angklung. Angklung juga sepi, rumah sepi. Akhirnya ku inisiatif. Itulah asal mulanya aku main gitar di perempatan. Jadi sebelum pakai Sony kayak gini, belum pakai speaker kayak gini. Jadi aku pikir inisiatif lagi gimana biar penghasilan dapat lebih kan. Kerjaannya agak bisa gabung sama temen gitu. Kerjaannya nggak berat juga kan, soalnya kalau sendiri kan gue habis nyanyi, teriak, nyanyi kan nyawer, terus suaranya nggak maksimal juga kan. Soalnya kalau nggak pakai speaker, terus yang nggak kedengeran kita pintain uang, kita sodorin kolekan gitu kan, istilahnya ngemis, ngapain nih orang gitu. Dimulai itulah inisiatif beli sound system, beli speaker, ngamen di perempatan. Berarti itu punya Udah komunitasnya berjalan. sendiri nggak? Apa gimana? Nggak ada komunitas sih kita. Jadi individu ya? Jadi kalau main bertiga misalnya dapat 100 ya bagi 3 30. Lillahi ta'ala aja lah, nggak ada hidup ini, nggak ada pilihan sih mbak.
yang namanya hidup itu kita lagi pandemi kayak ini ya gimana, yang kalau yang ada simpenan enak, artinya punya tabungan lah, ada punya namanya. Kayak kita ini punya tabungan gimana itu, pilihannya cuma satu. Kalau seandainya lockdown kita disuruh diam diri di rumah, menjaga jarak segala macam, ya kita pemasukan, contoh kalian lah jadi anakku, seandainya kalian jadi anakku, kalau orang kalian minta uang bayar kuliahnya seperti apa, gimana? Pemerintah yang nanggung? Enggak kan? Ya kalau ada simpanan, kalau nggak ada simpanan pun berapa banyak gunung aja digarjar-garjar habis juga. Gitu. Nah kayak gini, anak mau makan hidup, kalau udah bahas perut nggak bisa kompromi, kan gitu. Sama anak juga, kalian kuliah di rumah, sekolah online. Anakku SMA sekarang, kuliah online, sekolah online. Jadi uang sekolah jalan terus, uang sekolah nggak bisa online. Iya benar. Mesti cash. Iya. Bisa nggak diutang? Pemerintah nggak mau nanggung, dikurangin aja enggak, kan gitu. Iya. Ya mau nggak mau kami harus gerak gitu. Jadi kami ini sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, mau nggak mau pilihannya cuma dua, mati kelapar, mati kena corona, kan gitu. Kalau mati kelapar kan badan sehat, lari ku masih kencang, kan lucu. Tapi mati kena corona gara-gara pengen ku nafkahin anak istriku, lebih terhormat mana gitu? Iya benar. Terhormat mana kira-kira? Jadi kami sekarang pasrahkan aja main di atas. Kalau memang udah kena ya minta jangan, bukan takut. Kalau kena ya mau diapain? Itu pasrah aja. Iya. Daripada kelapar. Soalnya bukan perutku doang loh, perut Iya. banyak di rumah itu. Masih ada tanggungan lah ya. Nah, coba kalian yang jadi anak kayak gimana? Kalau kita ngurung sama-sama di rumah, ayo makan apa kita? Nggak ada yang bisa dimakan ya. Sebentar ada telepon, nih bayar kosan, nih iya. bayar sekolah anak udah 3 bulan, minggu depan mau ujian, kalau nggak dibayar nggak bisa ujian, gimana? Iya. Ayo, gimana? Apalagi zaman now kan semua pakai handphone semua, Iya, bener banget. mesti butuh kuota, sekolah aja pakai kuota sekarang. Ayo, jadi ada ya mau gimana sih, aturan yang ada tuh kayak gitu lah. Ya kalau memang masih bisa kita patuhi. Kalau memang udah terdesak kayak gini mau gimana? Iya benar. Harus nggak mau harus kita lakuin. Mau nggak mau nggak siap ya harus. Lillahi ta'ala aja. Kalau memang udah waktunya ya mau gimana? Segala sesuatu itu kan masih ada resiko ya. Nah kalau untuk protokol kesehatannya sendiri gimana Mas? Protokol kesehatan kita ikutin, pakai masker kita pakai 2 lapis, pakai kacamata, pakai kupluk, sarung tangan. Ini jaket aku sengaja aku beli yang ada sarung tangannya. Oke. Kenapa aku pakai kayak gini? Karena kalau ketutup semua bener-bener sarung tangan, ya gimana mencet gitarnya gak bunyi lah, mampet dia bunyi. Jadi masih ada bolong ya, bener gak? Benar. Kalau misalkan biasanya Jogja nggak pernah prediksi ya buat hujan kapan, panas kapan. Kalau hujan itu gimana? Nah, yang namanya ngamen kami musuhnya cuma 2. Musuh kami cuma 2 kalau ngamen, Pol PP sama hujan. Udah. Lagi susah kayak gini untung kita dari kayu, Mbak. Kalau dari plastik udah pakai mantel kali wajar terus hujan-hujan. Itulah paling soal Pol PP ya, nggak tahu lah, memang udah perdanya nggak boleh ngamen di perempatan. Cuman ya mau gimana, minta keringanan lah. Sekarang hidup ini ya pemerintah, kita berharap sama pemerintah lah. Kalau pemerintah memang bisa bantu ya memang kasih kesempatan lah kami buat di sini. Kami pun kalau dipikir siapa sih yang mau ngamen, coba tanya satu-satu, nggak ada yang mau jadi pengamen. Nggak ada yang mau kamu tanya, ada yang ngemis minta pengamen, ada nggak mau jadi ya? Kalau memang ada jalannya kan itu nggak mau jadi pengamen gitu. Cuman nggak ada pilihan kayak gitu. Kalau nggak Daripada kami ya memang ya sebenarnya kalau ditertibkan kan, yang ditertibkannya itu kan kalau Pol PP itu dari pemerintah itu kan gelandangan. Kami bukan gelandangan kok. Kami punya anak istri, kami punya keluarga. Yang gelandangan itu kan nggak punya rumah. Dan sementara kami kadang-kadang ya udahlah, itu urusan pemerintah lah. Cuman selama kalau diusir ya kita pindah, kalau nggak boleh. Tapi lah kondisi kayak gini, ketika mereka bilang nggak boleh harus kami terabak juga, kami bolehin. Ya itu tadi jawabannya, mati corona apa mati kelapar. Kalau mau nertibkan ya tertibkan lah, tapi kasih solusi gitu. nah
jangan hanya tertibkan, ya bukan menertibkan sih intinya, membinasakan itu namanya. Habis ditangkap, dipasung di sewon, di panti sosial, nggak diapa-apain, dikurung. Iya. Berarti kalau dari abangnya pernah ini nggak, pernah kayak disuruh pindah tiba-tiba gitu padahal lagi Pernah, sering pindah-pindah. Kemarin ku ngamen di daerah Selokan Mataram itu kan diusir satpam, katanya mengganggu. Oh ya udah, kalau mengganggu pindah.